Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar calon guru penggerak di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Wery Milasari, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Izinkan saya untuk memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan fasilitator saya, Ibu Inita Irawati dan Pak Sahrial sebagai pengajar praktik. Berikut rancangan tindakan untuk aksi nyata saya pada modul 1.4. Yang pertama, latar belakang. Murid tidak suka akan peraturan karena selama ini jika mereka melakukan kesalahan ataupun pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Selanjutnya, tujuan aksi nyata. Yang pertama, untuk menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Selanjutnya, untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, tolak ukur. Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan siswa. Dan siswa mampu menerapkan serta menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, lini masa tindakan yang saya lakukan. Yang pertama, menghadap kepada kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. Dan yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Kemudian sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, serta orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru SMA Negeri 1 Lubuk Basung. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelum saya memaparkan hasil presentasi saya, alangkah baiknya untuk lebih semangat kita briefing sebentar dulu. Jadi nanti apabila saya ucapkan SMA Negeri 1 Lubuk Basung, Bapak Ibu ucapkan luar biasa. Baik, kita mulai. SMA Negeri 1 Lubuk Basung. Luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Saya sangat bangga sekali berada di depan Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu yang hebat, dan saya yakin kita semua guru di SMA Negeri 1 Lubuk Basung merupakan guru-guru yang sangat hebat dan luar biasa. Baik, untuk lebih menghemat waktu, saya mulai saja untuk memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Yang pertama, konsep utama pada modul budaya positif. Jadi di sini ada 7 konsep utama yang ada di modul budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif.
Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Nanti ketujuh konsep ini akan kita bahas. Yang pertama, kita masuk ke pembelajaran paradigma baru. Nah, sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu, bukan berarti saya ilmunya lebih daripada Bapak Ibu, tapi kita di sini saling berbagi ilmu dan berbagi pengalaman saja. Yang pertama, pembelajaran paradigma baru. Dalam pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi dalam pembelajaran paradigma ini kita melakukan dengan metode yang berdiferensiasi. Maksudnya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan siswa. Siswa kita kan memiliki banyak karakter. Ada yang suka audio, visual, maupun kinestetik. Jadi kita bisa menyesuaikan karakter siswa tersebut untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yaitu yang pertama, profilnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Selanjutnya kita masuk ke disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi misalkan kita menyebutkan kata disiplin kepada siswa, jadi siswa tersebut merasa dia terikat atau merasa dia terkekang. Jadi kalau misalkan disiplin pasti ada konsekuensi atau ada hukumannya. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan motivasi ekstrinsik. Jadi kita di sini tujuannya untuk menanamkan pada siswa tersebut bagaimana dia menjadikan disiplin itu dari dalam dirinya, bukan mengharapkan sesuatu atau bukan sebagai nggak mau untuk menghilangkan hukuman saja. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi itulah tujuan kita untuk menerapkan disiplin intrinsiknya. Berikut kebutuhan dasar manusia. Jadi sebagai manusia kita memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Misalkan kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk minum, kebutuhan yang primer. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia kasih sayang dan rasa diterima. Misalkan seorang siswa mencari-cari perhatian guru, jadi dia merupakan kuranglah kasih sayang atau kebutuhan dasar kasih sayang dari keluarganya. Jadi dia merasa ingin mencari-cari perhatian. Yang ketiga, kebutuhan dasar penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Jadi kesenangan ini maksudnya membuat siswa itu nyaman, senang dengan pembelajaran yang kita berikan. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang baik secara sadar maupun secara tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini contohnya menghindari
dan hukuman. Murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Ini harus kita hindarkan. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid akan melakukan disiplin jika atau karena ia mendapatkan imbalan atau pujian. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi mereka hanya melakukan disiplin, patuh karena hanya mengharapkan sesuatu, bukan dari dalam dirinya. Yang ketiga itu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini baru murid melakukan disiplin karena ia sadar akan nilai kebajikannya untuk dirinya. Ini baru merupakan yang motivasi intrinsik. Inilah yang harus kita tanamkan kepada siswa, bagaimana ia akan melakukan disiplin secara intrinsik. Di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama karena hukuman, yang kedua karena penghargaan. Kalau hukuman akan menyakitkan, akan membuat siswa itu tidak akan nyaman, murid merasa takut, sifatnya lebih memaksa, dan murid menyembunyikan kesalahannya, serta murid menjadi rendah diri. Jadi banyak efek negatif yang akan terjadi kalau kita memberikan hukuman kepada siswa. Begitu juga dengan penghargaan, ini juga dianggap gagal karena tidak efektif, akan merusak hubungan atau sifat iri. Misalkan kita memuji si A dan akhirnya si B akan merasa cemburu. Timbullah sifat iri dari siswa tersebut. Yang ketiga akan mematikan kreativitas. Mereka tidak akan melakukan kreativitas apapun kalau mereka tidak akan dipuji, tidak ada imbalannya. Selanjutnya menghukum dengan sistem ranking dan merampas hak menghargai dirinya. Itu identitas gagal baik dari segi hukuman maupun dari segi penghargaan. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini ada dua juga. Yang pertama konsekuensi dan yang kedua restitusi. Yang konsekuensi, ini penguatannya jangka pendek sesuai dengan konsekuensinya saja. Jadi kalau misalkan tidak ada konsekuensi, mereka tidak akan melakukan disiplin di tempat yang lain. Berarti mereka hanya melakukan jika ada aturan saja atau ada perintah saja. Jika itu terjadi di luar sekolah, mereka tidak akan melakukan disiplin. Selanjutnya perlu monitoring berkelanjutan. Ini juga termasuk kelemahannya, karena kita sebagai guru harus memantau siswa tersebut baru mereka disiplin. Yang ketiga, stimulus dan respon. Ini maksudnya kita harus memberi perintah, nanti baru dia merespon akan tindakan yang mereka lakukan. Selanjutnya, murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Itu yang konsekuensi. Selanjutnya yang restitusi. Ini yang saya pelajari di modul 1.4 tentang restitusi. Dan saya pun baru mengetahui tentang restitusi ini. Inilah yang pertama, murid merasa bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi dengan konsep disiplin restitusi ini, murid itu akan merasa sadar dengan kesalahannya dan bertanggung jawab atas sikap dan perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Berbeda dengan yang konsekuensi, ini hanya jangka pendek. Sedangkan restitusi dia lebih meyakini nilai tersebut baik untuk dirinya. Dan selanjutnya, murid menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya, teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol atau memegang kendali. Dan yang terakhir, murid akan bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Jadi inilah konsep disiplin dengan identitas sukses yang harus kita kerjakan, yang bagian restitusi. Kita langsung masuk ke konsep disiplin yang pendekatan restitusi. Sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi yaitu proses menciptakan kondisi
posisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut si Kosen. Jadi ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan menguatkan dan fokus pada solusi. Itulah ciri-ciri restitusi untuk menerapkan konsep disiplin. Ini perbedaan. Ada sebuah contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru akan menghukum siswa tersebut hormat di bendera selama 10 menit. Contohnya kedua, guru marah dan siswa jadi takut. Itu kalau hukuman. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Itu merupakan sebuah konsekuensi yang harus mereka bertanggungjawabkan. Selanjutnya, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Yang restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas atau membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi selama ini kita hanya menggunakan yang mana Pak Ibu? Hukuman. Ya, hukuman dan konsekuensi saja, tanpa memperdulikan situasi dan keadaan anak itu tersendiri. Jadi selama ini kita terlalu memaksakan kehendak kita kepada anak tanpa mengetahui keadaan anak itu sebenarnya. Ini dia 5 posisi kontrol restitusi. Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, pemantau, dan manajer. Sekarang kita di posisi mana Pak Ibu? Ya, macam-macam. Ada yang berhukum, pembuat rasa bersalah, bahkan ada pemantau. Mungkin yang manajer ini masih sedikit yang menerapkannya baru di sekolah kita. Mudah-mudahan setelah ini banyak kita yang bisa melakukan posisi sebagai manajer. Ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ini juga masih sering kita lakukan. Misalkan terlambat, kita pisahkan barisan. Sebenarnya kan itu tidak bagus untuk mental anak. Selanjutnya, membuat rasa bersalah. Contohnya, bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Itu membuat bahwa siswa itu merasa bersalah pada dirinya. Itu juga kurang baik untuk diterapkan. Yang ketiga, sebagai teman. Ini dia, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak kamu yang salah. Ini juga kurang bagus. Selanjutnya, pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan dan konsekuensinya. Ini sebagai pemantau saja. Dan manajer inilah yang paling bagus untuk diterapkan. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu? Jadi kita harus menanya dulu penyebab anak itu merasa atau salah dan mencarikan sekaligus solusinya. Bukan hanya kita menjudge anak aja atau menghukum anak saja tanpa memberikan sebuah solusinya. Masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mungkin kita di SMA ini masih menerapkan peraturan, bukan keyakinan. Mungkin Ananda atau siswa di SMA ini masih banyak yang belum tahu tentang keyakinan. Kemarin saya sudah sosialisasi kepada siswa kelas 10
8, mereka pun tidak tahu apa itu keyakinan, Bu. Saya nggak paham. Nah, jadi saya jelaskan keyakinan itu hampir mirip dengan peraturan, tapi dalam bentuk kosan katanya lebih positif. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ini karena kita sadar akan bahaya yang menimbulkan diri kita sendiri. Jadi, kita yakin itu dari dalam diri kita untuk diri kita dan untuk orang lain juga. Selanjutnya, kegiatan membuat keyakinan kelas. Nah, ini kebetulan saya mencontohkan di kelas 10. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama, kita harus berdiskusi dulu tentang peraturan apa saja yang akan kita terapkan di kelas tersebut. Yang kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Dari aturan kita rumuskan dulu keyakinan kelas. Nah, baru dari keyakinan itu kita tempelkan, kita yakini itu harus kita laksanakan. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, yang pertama lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, keyakinan berupa kalimat positif. Nah, ini maksudnya biasanya kan tidak boleh terlambat ke sekolah. Nah, kita buat keyakinannya dengan hadir tepat waktu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kita jadikan keyakinan kelas menjadi menjaga kebersihan kelas. Jadi kosakata dari negatif kita jadikan ke yang positif. Selanjutnya sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak usah banyak-banyak. Yang penting kita implementasikan, kita laksanakan. Jadi kalau misalkan banyak aturan, siswa itu akan menjadi jenuh. Jadi mereka tidak akan mengikuti aturan yang kita buat. Nah, sesuai dengan kondisi kelas dan kondisi sekolah. Dan selanjutnya semua siswa harus kita libatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, segitiga institusi selanjutnya. Yang pertama, untuk melakukan segitiga institusi kita harus menstabilkan identitas. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Nah, ini contoh kalimatnya. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, jadi divalidasi dulu siswa yang salah tersebut, tidak langsung menghukum atau langsung mengambil keputusan saja. Yang ketiga, segitiganya menanyakan keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu merupakan kalimat-kalimat dalam menanyakan keyakinan. Nah, ini ada contoh video yang sudah saya buat dalam menerapkan segitiga restitusi. Ada dua video.
Suci pasti punya alasan kenapa Suci datang melambat ke sekolah. Kenapa Suci bangun kesiangan? Karena saya tidur terlalu malam dan banyak main HP dan kemudian video yang sudah saya terapkan di kelas 10. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang pamong atau posisi manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini merupakan standar pendidikan nasional. Dan sekian Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini bisa kita mewujudkan profil belajar Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semuanya. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Sudah ada yang pernah tahu tentang keyakinan kelas? Atau sudah pernah mendengar kata peraturan tanda tertib? Sudah? Nah, itu hampir mirip antara peraturan dan keyakinan kelas. Nah, jadi sekolah kita kan punya aturan, punya tata tertib. Nah, begitu juga dengan di kelas kita harus punya aturan yang biasa kita sebut sekarang dengan keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Ada yang tahu? Kenapa nggak disebut dengan peraturan kelas? Di kurikulum Merdeka sekarang tidak ada yang namanya aturan, tapi namanya keyakinan. Ada yang bisa menyebutkan kenapa keyakinan kelas? Karena pada keyakinan itu kita lebih meyakini dalam hati kita, lebih bertanggung jawab atas nilai-nilai yang kita yakini. Contohnya keyakinan kelas: rajin belajar, hadir tepat waktu. Apalagi contohnya? Jujur saat melakukan ulangan. Nah, itu adalah keyakinan kelas. Tapi kalau aturan, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh mencontek saat ujian. Apalagi? Pokoknya kalau aturan itu selalu diawali dengan kata atau kalimat yang negatif. Kan
ada kata dilarangnya atau tidak boleh. Nah, tapi di keyakinan kelas ini kata-katanya lebih positif. Nah, itu perbedaan antara keyakinan dan peraturan. Mana yang lebih bagus? Keyakinan atau peraturan? Nah, ya bagus, lebih keyakinan. Soalnya kalau peraturan tuh, kalau misalkan tidak awak jalankan pasti ada sanksinya kan. Misalkan terlambat awak masuk, pasti ada sanksinya. Tapi kalau keyakinan itu kita lebih menjiwai, lebih mendalami atas nilai-nilai yang kita pertanggungjawabkan tadi. Itu perbedaan antara keyakinan dan peraturan. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Paham kan? Nah, jadi sekarang kita akan buat dulu keyakinan kelas. Nanti silakan dibuat di kertas ini, bagikan. Buat salah satu keyakinan kelas apa saja yang ingin diterapkan di kelas kita. Misalkan apa? Rajin belajar. Apalagi contoh keyakinan kelas? Saling menghargai, saling menghormati. Nah, nanti dibuat di kertas. Ada yang mau ditanyakan? Tadi bagikan, nanti silakan dibuat dan ditempelkan ke depan. Ya. Senabil aku di guenya mengurangi saya. Sudah semuanya? Dan sekarang kita akan memilih beberapa keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Aku yakin pasti ada yang sama. Ini akan Ibu bacakan. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Masuk? Setuju? Saling menghargai. Saling menjalin silaturahmi. Saling menghargai,
Resnya nggak kira respons. Minggu utama lagi bersama tidak? Ya. Iya. Mendengarkan setiap penjelasan guru. Iya. Berarti saling menghargai juga ya. Saling menghargai sama tolong menolong. Tutur kata yang baik dan sopan. Iya. Ya. Mengurangi berbicara kotor. Maksudnya apa dan Bu Eno? Sopan. Ya. Menerima perbedaan dan saling menghargai sama. Saling menghargai sama. Saling menghargai. Rajin belajar. Ya, saling menghargai juga. Mengurangi membuli teman. Bukan mengurangi ya, tapi tidak sama sekali. Tidak boleh membuli teman. Saling menghargai, belajar sungguh-sungguh juga. Mengurangi membuli teman, rajin belajar sama. Mengurangi mengejek sama kayak membuli ya. Mengurangi menyebut nama orang tua. Masuk bully ya. Mengurangi bully saya. Mengurangi menyebut orang tua. Berarti kita ada ada 8 keyakinan kelas. Sebulan lagi yang pertama berdoa sebelum belajar. Yang kedua saling menghargai. Yang ketiga dilarang membuli. Yang keempat mengutamakan kebersamaan. Yang kelima rajin belajar. Yang keenam tolong menolong. Dan yang ketujuh ya, tutur kata yang baik dan sopan. Jadi silahkan Ananda yakini ke-8 keyakinan kelas kita ini. Ada dipahami? Dan untuk lebih menyepakati, Ibu akan minta nanti absen tanda tangannya sebagai bukti fisik kalau kita semua sudah sepakat. Silahkan ganti-gantian ke depan untuk menanda tangani bukti kesepakatan kelas kita.
Dan terima kasih kepada Anda semua. Semoga dengan adanya keyakinan kelas ini kita lebih disiplin dan lebih bersemangat dalam belajar. Dan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geser Goci dari kelas 10 8. Perasaan saya setelah membuat keyakinan kelas sangatlah senang karena ini bertujuan untuk meningkatkan rasa kedisiplinan dan rasa bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Khairatul Ghorofa dari kelas 8. Perasaan saya setelah membuat keyakinan kelas ini sangat senang sekali karena bisa membuat menumbuhkan rasa disiplin dan saling menghargai dan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Marhamah dari kelas 10 E8. Perasaan saya hari ini setelah mempelajari tentang keyakinan kelas merasa sangat bahagia dan senang karena dengan mempelajari keyakinan kelas ini sangat penting, yaitu bisa menumbuhkan rasa percaya diri kita sebagai teman di sekelas dan menumbuhkan rasa tanggung jawab kita sebagai teman sekelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Nuliza, guru SMA Negeri 1 Lubuk Asung. Menurut saya, dari apa yang dipaparkan oleh Bu Eri mengenai budaya positif, ini sangat bagus untuk diterapkan di sekolah ini, terutama mengenai disiplin positif untuk siswa, karena masih banyak siswa di sekolah ini yang mereka itu disiplin, tapi disiplin karena faktor intrinsik, bukan karena di dalam dirinya. Nah, dari sini juga untuk kami sebagai guru itu juga sangat baik karena kita jadi guru tahu bagaimana kita memposisikan diri kita, apakah sebagai pemberi hukuman atau kita sebagai pemantau atau untuk sebagai manajer. Kemudian kita bisa menanamkan perilaku intrinsik dari dalam diri siswa dan juga diri kita sendiri. Semoga dari adanya diseminasi ini bisa diterapkan bersama-sama di lingkungan sekolah kita ini untuk membentuk siswa-siswi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekian dari saya, terima kasih.